Halo, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya dengan Ingrid Delviana Francisca Manoi. Sekarang kita akan masuk ke dimensi ke-6, yaitu dimensi evaluasi gereja. Nah, saya akan membuka dengan satu pertanyaan, yaitu apakah yang dimaksud dengan dimensi, apakah yang dimaksud dengan evaluasi itu? Nah, evaluasi itu dapat dijelaskan secara bahasa maupun secara harfiah. Jikalau secara bahasa, evaluasi itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu evaluation, yang artinya penaksiran atau penilaian. Sedangkan secara harfiah, evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, evaluasi juga merupakan suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu, di mana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Nah, dari situlah tujuan evaluasi tersebut, agar rencana-rencana yang telah dibuat dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dapat terselenggarakan. Diartikan juga bahwa hasil evaluasi itu sendiri dimaksudkan untuk perencanaan kembali, lalu berfungsi sebagai administrasi dan fungsi manajemen yang terakhir, yaitu mengkombinasikan dan mengumpulkan data dengan standar yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu, baik dalam gereja, dalam perusahaan. Dan evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Nah, pendeta dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk mengabdi dengan sepenuh hati, memberikan waktu dan perhatian pada pelaksanaan amanat kerasulan, serta mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara maksimal, efisien, dan efektif. Untuk dapat menata pelayanan para pendeta dalam jumlah yang besar, serta meningkatkan kinerja dan komitmen pelayanan pendeta yang semakin rendah, seperti yang tergambar dalam laporan Majelis Sinode yang menjelaskan tentang berbagai persoalan yang berhubungan dengan kinerja pendeta. Maka dibutuhkan cara yang tepat. Nah, di sini persidangan sinode telah diputuskan untuk diberlakukan penilaian kinerja terhadap pendeta, yang dianggap sebagai salah satu cara yang dapat dipakai untuk menata dan meningkatkan kinerja pendeta. Penilaian kinerja pendeta sendiri adalah suatu proses yang dilakukan oleh manajemen untuk mengevaluasi atau menilai prestasi kerja pendeta, dalam hal ini pelaksanaan tugas pelayanan baik secara individu atau kelompok orang sesuai visi dan misinya. Penilaian kinerja pendeta juga dirancang dengan tujuan agar setiap pendeta dapat diberikan layanan mutasi, promosi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan dukungan fasilitas dan kesejahteraan yang tepat. Untuk itu, maka setiap karyawan perlu diukur dan dinilai tingkat kepantasannya, termasuk pengalaman pelayanan dan kepemimpinannya dalam berbagai jenjang. Penilaian kinerja pendeta dibuat bukan hanya untuk memberi informasi yang objektif tentang pelayanan seorang pendeta, tetapi diharapkan mampu memotivasi pendeta untuk memiliki komitmen pelayanan yang tinggi. Nah, penilaian kinerja yang berhasil wajib dipakai sebagai bagian integral dari manajemen kinerja karyawan. Hal itu mencakup membangun kesepakatan yang melibatkan karyawan mengenai hasil yang akan dicapai tiap karyawan. Pelaksanaan penilaian juga harus melibatkan seluruh karyawan yang hasilnya perlu ditindaklanjuti.
lewat berbagai program pengembangan agar karyawan yang mencapai prestasi yang memuaskan dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan, dan prestasi yang kurang memuaskan dapat diperbaiki. Dasar dari pedoman penilaian kinerja pendeta yang dibuat adalah bersifat alkitabiah dan sesuai dengan prinsip berorganisasi di gereja secara alkitabiah. Terdapat beberapa ayat Alkitab yang merefleksikan bahwa pelayanan atau sebagai hamba Tuhan, tiap-tiap orang perlu bertanggung jawab atas apa yang ia kerjakan. Nah, ayat-ayat tersebut antara lain dari Matius 25 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46, Matius 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30, dan Lukas 9 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-27. Di mana gambaran tentang pedoman penilaian kinerja pendeta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka gereja perlu mengkaji kembali dan menetapkan orientasi dari tugas dan pelayanan seorang pendeta secara jelas. Nah, apakah pendeta sebagai orang yang bekerja untuk memenuhi standar organisasi dan bertanggung jawab kepada organisasi, atau lebih menekankan jabatan pendeta sebagai hamba yang melayani kebutuhan jemaat sebagai basis pelayanan dan yang bertanggung jawab kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja sebagaimana yang terdapat dalam tata gereja. Hal ini sangat mempengaruhi gereja dalam menetapkan tujuan dan manfaat penilaian, aspek-aspek penilaian, indikator penilaian, standar penilaian, dan proses penilaian yang digunakan. Nah, itu penjelasan dari dimensi yang ke-6, yaitu dimensi evaluasi gereja. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan, kita akan flashback lagi dari dimensi pertama hingga dimensi yang terakhir. Nah, sampai berjumpa di video selanjutnya. Pantengin terus channel YouTube saya. Thank you.